Kuliner Pulau Dewata emang khas ya fams, dengan bumbu rempah yang cukup banyak. Salah satu menu yang harus kalian coba adalah ayam sambal bejek khas Jembrana Bali ini fams. Dinamakan ayam sambal bejek soalnya olahan ayam ini dicampur dengan sambal khas Jembrana. Aduk pakai tangan, kalau masyarakat sini sih sebutnya bejek, sampai bumbu dan ayamnya menyatu tuh. Rasanya nggak cuma pedas fams, tapi ada rasa rempah yang khas yang bisa bikin badan kita hangat. Apalagi ditambah semangkuk kuah kaldu ayam kampung kayak gini fams, dijamin bikin ketagihan deh. Oh iya, dulunya masyarakat Jembrana biasa mengkonsumsi ayam sambal bejek ini ketika sedang gak enak badan atau masuk angin. Mereka percaya kalau makan sambal ayam bejek bisa meningkatkan stamina dan bikin badan jadi nggak gampang sakit tuh. Jadi bisa naikin imun tubuh juga ya fams. Untuk membuatnya cukup mudah. Bahan yang digunakan adalah aneka bumbu rempah yang lumayan komplit atau masyarakat Bali biasa menyebutnya bumbu genep. Dan yang nggak boleh lupa, ayam kampungnya ya. Ayam kampung harus dibakar dulu supaya aromanya keluar. Kemudian kita haluskan bumbunya deh. Bahan seperti kunyit, jahe, dan kencurnya jangan dikupas ya fams, supaya kandungan vitamin dan seratnya tidak terbuang tuh. Lanjut, kita tumis sampai bumbunya harum. Masukkan sebagian bumbu ke dalam rebusan air. Kemudian kita masukkan potongan ayam kampungnya. Dan diamkan selama 3 jam sampai bumbunya meresap dan tekstur dagingnya empuk. Sekarang tinggal kita buat sambal beceknya deh. Bahan yang digunakan hanya bawang merah, cabai rawit, dan batang serai. Iris semua bahan, lalu tumis hingga harum. Ayam yang telah matang kemudian disuir-suir dan dipisahkan dari tulangnya. Eits, tulangnya jangan dibuang ya, soalnya mau dijadiin kaldu tuh. Sekarang kita campur sambal beceknya, lalu aduk atau becek-becek hingga rata. Ayam sambal beceknya dah jadi deh. Selamat menikmati. Masih soal olahan ayam khas Bali, kali ini ada besiap mesanten. Umumnya makanan ini disajikan pada saat acara adat Bali saja tuh. Besiap mesanten sendiri artinya ayam masak santan fams. Tampilannya sih mirip opor ayam, cuma ayam yang digunakan utuh dan menggunakan bumbu khas Bali yang kaya akan rempah. Masakan ini berasal dari daerah Karangasem Bali. Untuk bahan yang digunakan ada bumbu genep lengkap dengan tambahan terasi dan santan kelapa. Bakar dulu ayam kampungnya ya fams. Jepit dulu ayamnya dengan pelepah pisang supaya mudah dibakarnya. Untuk bumbu olesnya sederhana aja fams. Cukup campurkan garam, kunyit, dan lengis atau minyak kelapa. Oles bumbu secara merata pada permukaan ayam biar meresap dan cita rasa ayam semakin mantap. Penggunaan minyak kelapa bukan hanya untuk menambah cita rasa, tapi membuat kulit ayam jadi nggak mudah gosong tuh. Oh iya, cara membuat ayam kali ini agak berbeda ya. Kita hanya menggunakan panas baranya saja ya fams. Pastikan tidak ada api yang keluar supaya ayam tidak mudah gosong. Memang butuh waktu yang lumayan lama sampai ayam benar-benar matang. Tapi kalau soal rasa, dijamin mantul fams. Dan tekstur daging ayamnya juga jadi makin empuk loh. Nah, kayaknya udah matang nih ayamnya. Yuk, langsung kita angkat. Sekarang lanjut buat bumbu untuk kuah santannya ya. Haluskan semua bumbu genepnya dan jangan lupa tambahkan sedikit garam dan terasi supaya rasa kuahnya makin sedap. Tumis bumbu hingga matang, lalu masukkan santan. Sambil diaduk searah supaya santannya tidak pecah. Jangan lupa tambahkan daun salam ya, supaya aromanya makin segar. Ini dia yang unik fams. Untuk mengentalkan kuah santan, masyarakat Karangasem Bali biasa menggunakan beras yang diulek halus seperti ini. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan di ayam bakarnya. Rendam ayam ke dalam kuah santan, lalu diamkan selama kurang lebih 20 menit sampai bumbu benar-benar meresap. Kalau sudah mendidih, angkat lalu sajikan. Jangan lupa taburi bawang goreng supaya rasanya makin mantap. Wah, jadi makin lapar ya. Siapa yang mau? Sama seperti ayam betutu, besiap mesanten kerap dihidangkan pada saat acara adat atau keagamaan. Bedanya, besiap mesanten belum banyak yang menjualnya tuh. Oh iya, salah satu menu pendamping yang paling pas buat menemenin besiap mesanten adalah jukut belimbing ini fams. Jukut belimbing atau sayur daun belimbing yang telah direbus, kemudian diberi tambahan kelapa yang sudah diparut dan bumbu khas Bali. Wah, jadi mirip kayak urap ya, dan kayaknya emang cuma ada di Bali nih. Agar rasanya makin segar, jangan lupa tambahkan perasan jeruk limaunya ya. Waktunya makan.
Cita rasa besiap mesanten memang istimewa. Rasa ayam kampung bakar yang khas berpadu dengan bumbu yang kuat dan gurihnya kuah santan emang enak. Apalagi ditambah dengan jukut belimbing yang segar, jadi makin sempurna deh. Mantap! Tekstur daging ayamnya juga empuk nih fams, dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Bikin imun tubuh makin bertambah pastinya. Hihihi. Berkunjung ke Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, jangan lupa mampir ke rumah makan legendaris yang satu ini ya fams. Kita cicipi olahan ayamnya yang khas, dan pastinya enak pol deh. Apalagi kalau bukan ayam panggang Bok Tiem. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki daging empuk dan sedikit kandungan lemaknya. Rasanya gurih dan sedikit manis. Seekor ayam kampung ukurannya lumayan besar fams, cukup buat 4 orang tuh. Ini dia bahan-bahannya fams, sederhana bukan? Dan pastinya sangat mudah didapat. Pertama-tama kita haluskan dulu bumbunya. Meskipun sudah ada blender, tapi untuk membuat ayam panggang khas Wonogiri ini, bumbu yang digunakan harus diulek supaya minyak yang terkandung pada bumbu seperti kemiri dapat keluar sempurna. Untuk memasaknya juga menggunakan kayu bakar. Selain dapat menambahkan cita rasa pada masakan, katanya sih masak menggunakan kayu bakar juga lebih cepat matang karena apinya lebih merata tuh. Masak santannya terlebih dahulu ya, lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan sedikit gula jawa supaya rasanya makin sedap tuh. Diamkan sampai mendidih. Nah, sekarang lanjut kita bakar ayam kampung jantannya ya. Agar rasa dan aromanya makin harum, kalian bisa tambahkan daun pisang di bagian dalam kuali seperti ini. Proses pemanggangan dilakukan 2 kali fams. Yang pertama, ayam kita panggang tanpa menggunakan bumbu. Fungsinya supaya lemak yang ada pada ayam dapat keluar dan dapat memudahkan bumbu meresap sampai ke dalam. Karena dipanggang menggunakan kuali tanah liat, prosesnya jadi memakan waktu yang lumayan lama nih. Kurang lebih 1 jam sampai ayam benar-benar kering seperti ini. Nah, kalau sudah matang, lanjut kita lumuri ayam dengan bumbunya ya. Ini dia nih yang bikin ayam panggangnya jadi enak. Pastikan semua permukaan sudah terlumuri bumbu dengan sempurna ya. Panggang lagi kurang lebih 45 menit. Tara, ayam panggang khas Wonogirinya udah jadi nih. Tampilannya aja udah bikin perut lapar ya fams, apalagi rasanya. Wajib nih kita coba. Supaya makin lengkap, kalau Wonogiri punya ayam panggang yang khas, di Jawa Barat, tepatnya di suku Baduy, ada juga nih olahan ayam yang wajib kalian coba. Namanya angen kotok. Nama angen kotok diambil dari bahasa Sunda. Angen artinya sayur dan kotok berarti ayam. Masakan berbahan dasar ayam merupakan salah satu menu mewah di Baduy dan hanya disajikan kalau ada acara adat saja tuh. Tapi itu dulu ya, semenjak tahun 2000-an, peraturan di Baduy luar agak sedikit longgar, sehingga boleh mendatangkan bahan-bahan masakan dari luar Baduy, seperti ayam potong ini nih. Sehingga masakan angen kotok dapat mereka buat kapan saja tuh. Untuk membuatnya juga cukup mudah, bahan yang digunakan sangat sederhana. Pertama, ayam yang telah dibersihkan akan dibakar sampai keluar minyaknya. Setelah itu, baru deh dimasak. Oh iya fams, kalau untuk makan bersama seperti ini, ayam yang digunakan harus ayam potong yang berasal dari luar Baduy ya. Pantang menggunakan ayam kampung atau ayam hutan. Kalau dilanggar, siap-siap kena sanksi adat tuh. Haluskan bumbunya ya. Jangan lupa tambahkan kunyit untuk melembutkan tekstur daging ayamnya. Selain itu, kandungan kurkumin pada kunyit juga bersifat antibiotik, antioksidan, dan anti kanker. Ayam yang telah dibakar kemudian dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam santan. Tambahkan irisan tomat supaya rasa kuahnya semakin segar. Diamkan sejenak supaya bekas bakaran yang tertempel pada ayam naik ke permukaan. Setelah itu baru deh masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Untuk menambah aroma dan rasa dari angen kotok, jangan lupa beri perasan dari batang honje atau kecombrangnya ya fams. Selain dapat menambah rasa pada kuah santan, air dari batang honje berguna untuk menghilangkan bau amis pada ayam. Masak hingga mendidih agar bumbunya meresap sempurna. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal angkat dan sajikan deh. Cita rasa angen kotok memang luar biasa.
Daging ayamnya empuk dan gurih tanpa terasa amis. Racikan bumbu rempahnya berpadu pas. Rasa dan aroma bakarannya juga khas. Pokoknya lezat, fams. Oh ya, fams, tidak hanya dapat menghangatkan badan, kuah santan ternyata mengandung asam laurat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh loh. Tapi tetap tidak boleh berlebihan ya. Soalnya santan juga mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi sehingga tidak baik dikonsumsi bagi penderita kolesterol dan jantung. Lanjut ke Brebes, ada olahan unggas yang khas lainnya yang wajib kalian cicipi. Namanya bebek minggat. Duh, lucu banget ya namanya. Bebek minggat adalah olahan bebek yang dimasak dengan bumbu rempah dan memiliki rasa yang khas. Dinamakan bebek minggat karena selain rasanya yang enak, makanan ini dipercaya dapat membuat penyakit minggat, khususnya bagi mereka yang habis menempuh perjalanan panjang, merasa mudah capek, mual, dan pusing. Tapi setelah makan bebek minggat, dijamin deh langsung sehat walafiat. Jangan-jangan sakitnya gara-gara lapar ya? Hehehe. Yang akhiran sudah tidak bertelur, kami pakai. Karena kalau bebek tua, itu teksturnya atau dagingnya itu padat. Kalau bebek muda, biasanya itu dagingnya berkurang. Biar nggak penasaran, yuk kita inti proses pembuatannya, fams. Ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Cukup sederhana bukan? Siapkan bebeknya, cuci yang bersih, lalu beri air perasan jeruk nipis untuk menghilangkan amisnya. Oh iya, daging bebek cukup keras, jadi biar mudah empuk kita gunakan daun pepaya yang diremas-remas seperti ini ya. Setelah itu, kita rebus daging bebek bersama daun pepayanya selama kurang lebih 15 menit. Enzim papain yang terkandung dalam getah daun pepaya sangat ampuh untuk memecah molekul protein sehingga dapat membuat daging bebek empuk dengan cepat. Sambil nunggu, kita buat bumbunya yuk. Haluskan batang serai, kunyit, ketumbar, dan sedikit garam. Bersihkan bebek dari bulu halus dan daun pepayanya. Lalu balurkan bumbu ke seluruh permukaan daging. Lanjut kita kukus kembali selama 15 menit ya fams, supaya daging tambah empuk dan bumbu bisa meresap ke dalam daging. Kalau sudah matang, angkat lalu potong-potong daging bebeknya. Sekarang lanjut kita siapkan bumbunya. Bahan utama yang nggak boleh ketinggalan dalam membuat bebek minggat adalah jahe. Selain memiliki cita rasa yang khas, jahe memiliki sifat menghangatkan badan. Jadi nggak heran kalau penyakit seperti masuk angin, pegal-pegal, mual, dan pusing bisa minggat. Jangan lupa masukkan tauco, lada hitam, dan garam supaya rasanya makin enak. Tambahkan air secukupnya, lalu masak hingga mendidih. Kalau mau pedas, tinggal tambahkan cabai rawit hijau seperti ini. Lanjut, masukkan potongan daging bebek dan sedikit perasan jeruk nipis supaya kuah minggatnya makin segar. Nah, bebek minggatnya sudah jadi nih. Tinggal angkat, lalu sajikan. Jangan lupa tambahkan irisan tomat dan daun bawangnya ya, fams. Yuk icip-icip. Duh, nikmatnya. Daging bebeknya empuk, gurih berempah. Kuahnya bikin perut menjadi hangat. Cocok deh buat mendongkrak stamina. Nggak cuma kaya akan protein, bebek juga mengandung zat besi yang cukup tinggi. Kandungan ini dapat memenuhi kebutuhan hemoglobin dalam tubuh, sehingga dapat mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah deh. Beda daerah, berbeda pula ragam masakannya. Seperti yang ada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini, fams. Masih tentang olahan unggas yang khas. Kali ini ada burung pitik masak habang. Yap, olahan burung pitik yang dimasak dengan bumbu habang atau merah ini adalah salah satu masakan khas suku Banjar. Bagi masyarakat suku Banjar, bumbu masak habang adalah jenis bumbu yang sering digunakan dalam berbagai masakan. Sesuai namanya, bumbu masak habang yang berwarna merah ini dihasilkan dari cabai merah yang dikeringkan. Rasanya nggak seseram tampilannya ya, meskipun terlihat merah pekat. Tapi kalau soal rasa, bumbu ini cenderung pedas manis karena ada tambahan gula merah sebagai bumbunya tuh. Daripada penasaran, langsung aja kita intip proses pembuatannya yuk. Ini dia bahan-bahannya. Pertama kita rebus dulu cabai keringnya. Bagi yang tidak suka pedas, kalian bisa buang dulu biji cabainya ya. Karena pedasnya cabai itu terletak pada serat dan biji cabai tuh.
Lanjut, kita haluskan bumbu habangnya ya. Ulek bawang merah, bawang putih, jahe, garam, dan irisan gula merah. Setelah cabai keringnya layu, angkat, lalu potong dan ulek sampai halus. Untuk daging pitiknya kita beri sedikit taburan garam supaya rasanya makin gurih ya. Lalu masak hingga kering. Kalau sudah seperti ini, angkat burung pitiknya, lalu tiriskan. Goreng irisan bawang merah sampai harum, lalu masukkan bumbu habangnya ya. Tambahkan sedikit air dan diamkan sampai mendidih. Nah, sekarang tinggal kita masukkan burung pitik yang sudah digoreng kering deh. Pastikan semua daging terendam bumbu dan diamkan sampai bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Sebenarnya, bumbu masak habang dapat digunakan untuk berbagai masakan ya fams, seperti ayam, daging, maupun ikan. Penggunaan burung pitik awalnya memang tidak disengaja. Burung pitik dulunya dianggap sebagai hama karena mengganggu sawah warga. Ternyata memiliki rasa yang enak dan gurih, nggak kalah dengan daging ayam. Semenjak itulah banyak warga yang akhirnya memburu burung pitik untuk diolah menjadi berbagai masakan. Salah satunya bumbu khas Habang ini ya fams. Meskipun namanya burung, tapi hewan yang satu ini ternyata tidak bisa terbang jauh loh. Gak heran kalau mereka sangat senang bersembunyi di semak-semak. Burung pitik atau yang dikenal juga dengan burung ayam-ayaman ini ternyata banyak terdapat di wilayah Asia, termasuk Indonesia fams. Nggak cuma rasanya yang enak, ternyata burung pitik juga kaya akan protein, sama seperti unggas lainnya tuh. Mengkonsumsi burung pitik secara rutin dipercaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tapi itu pun kalau kalian bisa menangkapnya ya. Hehehe. Yeay, sekarang waktunya kita jalan-jalan. Pada mau photoshoot di mana sih? Ikutan dong. Ternyata mereka akan berangkat ke Ngurtafur, pantai pasir timbul yang pastinya instagramable banget, fams. Duh, jadi nggak sabar deh kepingin eksis di sana. Untuk menuju Ngurtafur, kalian bisa naik sepeda boat dari Pelabuhan Debut. Kalau cuaca bagus, nggak sampai 45 menit untuk sampai ke lokasi kok. Tuh kan, udah sampai deh. Wah, air lautnya bening banget. Pemandangannya pun elok mempesona, khas Indonesia Timur. Pantai Ngurtafur terletak di Pulau Warba, Kepulauan Kei Kecil, Maluku Tenggara. Pantai ini juga biasa disebut Pantai Ular, karena memiliki busung atau pasir timbul yang mengular sepanjang 2 km dengan lebar sekitar 7 meter. Oh iya fams, pasir timbul ini dapat kalian nikmati pas air lautnya surut aja ya. Karena kalau air lautnya pasang, pasirnya akan terendam tuh. Di sini kalian bisa menikmati pasir pantainya yang halus serta merasakan sensasi berjalan di tengah-tengah laut. Kalau beruntung, kita bisa melihat burung-burung pelikan yang sedang bermigrasi dari Australia dan singgah ke Ngurtafur. Duh, pemandangannya indah banget. Nggak lengkap rasanya kalau belum foto-foto. Paling ciamik nih kalau foto dengan latar belakang laut kayak gini. Duh, jadi ngeri deh. Hehehe. Jangan lupa juga untuk mengabadikan Ngurtafur dari kamera drone seperti ini ya. Dijamin bikin kalian pengen balik lagi deh. Duh, laut kayaknya udah manggil-manggil aja nih dari tadi. Yuk main air. Kayaknya seger deh. Oh iya, biar makin eksis, kalian juga bisa loh bawa properti seperti floating angsa kayak gini. Pilih warnanya yang cerah ya, supaya bisa kontras sama warna air lautnya.